ini ini akhirnya podcast Gereja Alam Kudus Surakarta akhirnya jadi nih ya. Ya, setelah sekian lama. Sekian lama 2 tahun ya. Paul, 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi jadi masa pandemi itu ada ide bikin podcast. Tapi ya begitulah ya kan. Ada aja gitu ya. Ada Gereja aja. pertama loh Pak. Gereja pertama yang podcast gak sih? Gereja pertama yang podcast. Solo. Oh iya kah? Masa sih? Kayaknya belum pernah Nggak ada tahu yang sih. lihat. Nggak tahu ya. Intinya kita bisa punya podcast ya udah lama pengen punya podcast. Akhirnya hari ini kita bisa punya podcast dan kita punya nama. Wah, Ya. ini. Namanya Pak? Spirit Launch. The Spirit Launch. Nah, Apa tuh pemaknaannya? iya ya istilahnya ya spirit kan ada semangatnya di spirit gitu loh. Tapi tempat launch itu sendiri maksudnya supaya ya semangatnya gitu. semangat kita menyatakan sesuatu Ya. tapi tetap dengan cara yang santai gitu Oke, loh. iya. Ya, iya kan? Gimana? Boleh ya? Boleh ya? Ya. Ya, bungkus. Boleh sih Pak, tapi ada yang lebih santai lagi gak Pak? Kalau spiritual lounge itu kok kayaknya terlalu Apa? Serius gitu. serius bener. Oke. Ada ide gak? Ada ide gak? Apa? Itu udah fix belum Pak nama spiritual? Udah fix lah. Masa nggak fix? Aku punya nama sebenarnya Pak. Wah. Apa itu? Apa itu? Pas dan kita kan santai. Susah ya. Ketemu sama anak muda ada aja yang dikritikin. Tapi kan yang bawa kan Kreatif, takbir. lebih kreatif. Ada aja yang dikritikin. Ada namanya Chill with Bill. Bungkus. Lebih bagus yang mana teman-teman? Chill with Bill. Chill with Ngapain Bill. saya? Ya kan hostnya berarti kita mintanya selalu Pak Bill gitu. Oh, Enggak, ini cuma sekali ya. Ini rencana ini kan teman-teman ada penata layanan. Ini sekali aja ya. Nanti Iya. next time-nya. Nih, Loh, itu Pak, apaan? Udah siap merchandise-nya loh Pak. iya Nanti loh. kalau Iya, Astaga. lihat. Udah. Oh. Jadi keren. desainnya malah nih. Chill with Bill. Disum. Oke. Van, kamu tahu nggak? Ya, ini kedua kalinya ini ya. Yang lalu tuh waktu Imlek Ya, tahu, itu Pak. satai kohbil lagi. Itu foto saya lagi. Iya, kayaknya Pak Bill kan menjadi maskot GKKK Surakarta Pak. Nah, ini terjadi bener berarti ya. Yang istilah upahmu besar di sorga, fotomu besar di gereja. Oke, boleh. Oke lah. Boleh pakai. Boleh ya Pak ya? With Bill. Iya, Bill. keren loh. Lebih terngiang yang catchy gitu loh Pak. Iya, malah Jadi sudah ada orang-orang tuh- desainnya ya. Iya, orang-orang tuh apa sih? Iya, Chat ini salah. by the way ini wajah saya kok sama dengan tulisan warnanya orange semua gitu ya. Wajahnya orange semua. Keren, terima kasih Ci sudah membuatkan. Ya, udah jadi ya. Ya boleh lah. Oke. Nah, Oke. ya buat yang lagi nonton, Anda di rumah yang lagi nonton atau di mana aja ya. Ini biar tak perkenalkan ya. Jadi ini ada Indra ya. Iya. Indra buat yang belum tahu, masa sih ada yang nggak tahu? Nggak mungkin lah ini ya. Kan? Indra ya. Kemudian Fania. Ya. Dan tentu saja narasumber utama kita malam ini yaitu Pak Hendra. Ada yang belum tahu gak? Ada belum kenal ini penginjil baru loh. Ya, penginjil baru. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini Pak Hendra lanjut nggak ya dengan kita ya? Ya kan? Lanjut dong. Lanjut nggak Pak? Waduh. Dijawab sekarang atau nanti nih? Jawab sekarang aja nggak apa-apa Pak, bocorin Ya. aja nggak masalah. Oke, lanjut. Lanjut. Supaya podcastnya lanjut ya. Iya dong. Ya. Ini debut pertama loh Pak harus lanjut. Jadi Udah keluar di Pak Hen, podcast loh. betul. Iya bener ya. Iya. Udah keluar di Podcast langsung udah narasumbernya langsung ya. Luar biasa. Ya, hamba Tuhan biasa. baru nih. Udah Iya. berapa lama Pak di apa di Ini Solo Jogja? Jumat nanti 7 bulan. Pas 7 bulan. Pas 7 bulan. Jumat besok nanti. Iya. Jadi kita makan-makan dong. Ya, Pak Bil yang Boleh ya, bayar. lagi. Iya. Tepuk Ya. tangannya banyak. Oke ya. Betah nggak Pak di Solo? Ya, betah. Apanya yang bikin betah? Saya. banyak hal. Banyak Saya hal, ya. misalnya ya kan. Ya, Wah, salah satunya Pak Bil ya. asik. Terus Makanan cocok. kedua Indra, oh iya makanannya cocok. Ya, ketiga Fania gitu. Iya. Keempat baru makanan, Pak. Iya. Cocok ya. Maksudnya nggak sulit untuk soal makanan, Enggak. anak-anak, Oke, gitu. semua oke. sekolahnya. Semua oke. Ya, syukurlah. Syukur. Ya. 7 bulan dan ya saya sih dengar-dengar ya. Jadi Iya. dengar-dengar Pak Hendra nih jadi
banyak yang seneng gitu. Maksudnya bersyukur ya dengan keberadaan Pak Hendra jadi berkat. Misalnya Puji Tuhan. contohnya itu di kebaktian Mandarin. Oh iya. Jadi seneng banget nih. Sekarang ada hamba Tuhan yang kuat di bahasa Mandarin dan sekarang bisa mendampingi kebaktian yang ketiga seperti itu. Puji Tuhan. Oke, nah kenapa kita kemudian malam ini dan secara khusus di podcast yang pertama ya kita ngundang Pak Hendra karena kita mau bicarakan tentang pemuritan. Ya, Oke. iya pemuritan. Langsung berat nih, aku takut loh. Itulah kenapa saya mengajak kamu Van supaya yang berat ini tuh jadi lebih ringan gitu loh. Saya takut ngeblank di sini, Pak. Ya, jadi malam ini kita mau ngomongin tentang pemuritan. Nah bicara tentang pemuritan itu nggak asing lah buat gereja kita tuh nggak asing ya. Dari sejak saya gabung dengan gereja ini saya udah mau ini jalan tahun udahlah nggak penting ya langsung aja lah ya. Maksudnya gini, jadi pemuritan di gereja kita dari sejak saya gabung dengan Kalam Kudus Solo itu tuh sudah jalan gitu loh. Iya, betul. Sudah jalan sampai sekarang itu terus diusahakan. Nah cuman sepertinya tahun ini itu gaungnya beda. Nah gaungnya tuh sepertinya beda. Nah itu yang kemudian coba mau kita bahas malam ini. Supaya nanti yang nonton khususnya jemaat ya teman-teman kita, saudara kita yang nonton. Mereka boleh paham gitu yang lebih tentang apa sih yang sedang dikerjakan oleh gereja gitu ya. Nah tapi sebelum ke Pak Hendra saya pengen tahu dulu itu kan pendapat saya karena kan sudah lama ya. Ya. Kalau dari Indra dulu deh. Menurut kamu Indra, pemuritan di gereja kita tuh seperti apa? Selama ini pandangan kamu mungkin dalam 1-2 kata atau 1-2 kalimat terserah lah. Ya cobalah. Satu buku ya boleh kok. Oh gitu. Enggak kelamaan. Iya kan. Wah kalau di gereja kita, kalau dari awal saya masuk kembali ke gereja ini, karena kan saya memang dari awal memang di sini ya remaja, cuman sempat kuliah kerja di Jakarta. Berapa lama di Jakarta? 13 tahun. Oke. Lama ya. Oh, baru tahu kok jujur. Iya. Jadi terus kembali ke sini lagi. Gitu. Oke. Nah di sini yang lihat ada apa seperti KTB kelompok tumbuh bersama seperti itu. Oke. Ya akhirnya join juga. Sebenarnya kalau di gereja yang di Jakarta nggak sebut merek ya. Di Jakarta sih memang juga ikut pemuritan base-nya on ini apa kelompok kecil juga. Waktu kamu datang masuk kamu langsung terhisap tergabung dalam kelompok. Waktu awal-awal kan belum tahu. Jadi ya belum terus dikasih tahu baru oh ada ya udah. Coba. Nah, sejak pulang dari Jakarta sampai sekarang udah berapa tahun? Berapa ya itu? Kalau nggak salah. Nah, maksud saya begini, apa beda pemuritan yang dulu dengan yang mungkin semakin sekarang ini? Ada sesuatu nggak yang maksudnya bener kan kata saya kan sejak saya ini dari sejak awal saya tahu aja pemuritan udah jalan terus, Iya. gitu iya. loh maksudnya. Atau Ya mungkin kalau semakin kesini mungkin lebih terfokus ya. Dulu kayaknya nggak terlalu jadi fokus. maksudmu dulu nggak fokus ya? Kalau melihatnya ya melihat secara keseluruhan. Oh gitu. Oke. Iyalah, artinya sekarang udah lebih fokus ya. Iya. Oke lah. Kalau Fania, kamu tadi ngomong berat. Kayaknya kok ada punya kesan yang Ya berat Pak, maksudnya apa ya pemuritan tuh ngomongin apa sih kayak gitu-gitu doang sih. Cuman ya sama kayak Ko Indra yang aku paham tentang pemuritan tuh mulai dari yang kelompok kecil, KTB kayak gitu sih. iya loh, Ya. kamu produk pemuritan gereja loh. Betul, Kalau ya. yang ini, karena dulu waktu saya Yang baru ini. gabung, saya juga pembina remaja. Nah ini tuh anggota KTB saya Oh, waktu dia gitu. SMA. Iya, kelompok kecil. Angkatannya Remaja. dia dengan Grace Devina, ya kan? Nah terus jadinya begini, woi, aktif banget gak? Woi, Wow. apa sih yang enggak? Wow, Tak sebutin nggak ya? Tak sebutin nggak Gak ya? usah Pak, Nggak usah. terima kasih. Kebanyakan ya? Ya orang nanti minta tanda tangan sama kamu. Ya jadi ada lagi nggak Van menurut kamu tentang pemuritan di gereja kamu perhatikan? Ya kamu ikutin? kalau dulu memang ada aku mulai kenal kata KTB itu waktu dulu sama Pak Martinus. Oh.
Dulu malah yang ngumpulin Pak Martinus, maksudnya angkatanku tuh ada KTB-nya sendiri, namanya Vilea masih ingat aku. Saya Itu- susah ngeliatnya. Nah, terus KTB-nya itu dibuat karena kita mau baptis waktu itu. Jadi kelas baptis, katekisasi daripada hilang grupnya atau kelompoknya hilang, jadi dibuatin lah sama Pak Martinus waktu itu KTB Vilea. Terus karena habis itu kan SMP terus SMA banyak yang kakak kelas kan, terus pada copot sendiri-sendiri karena kuliah jadinya hilang KTB-nya. Maksudnya copot gimana sih? Copot maksudnya karena kuliah luar kota Oh, jadinya menyebar. KTB-nya copot Ke seluruh satu-satu. penjuru bumi. Maksudnya kalian satu kelompok itu Iya, akhirnya pecah. tercerai-berai Iya, tercerai-berai betul. karena kuliah. Karena kesibukan masing-masing terus jadi nggak aktif lagi KTB-nya. Cuman ya memang bener, maksudnya akhir-akhir ini mulai digaungkan lagi KTB-nya kayak gitu. Sekarang pemuda juga ada KTB cross. Yuk ikut cross. Nah, ini. Yang merasa Ini muda, teman-teman pemuda cross yang ini udah teman-teman ada. pemuda semua nih cross yang bantu kita buat jadi mendukung podcast pada malam hari ini. Oke. By the way gini, dari tadi ngomongin dari sejak awal tuh dia ngomongin tentang KTB. Ini juga kemudian Iya. ngomongin KTB. Nah, pas nih kita banyak ini Pak Hendra. Banyak orang mengidentikan Iya. itu KTB itu atau pemuritan tuh sama dengan KTB. Iya, oke. Hmm. Iya, Apa iya, memang iya. begitu? Maksudnya ya kalau ngomongin pemuritan ya pasti ngomongin KTB. Iya. Apakah sesimpel itu? Gimana Pak Iya. Hendra? Jadi kalau saya boleh mulai gitu ya, mulai dari tadi yang Indra terus kemudian Fania gitu ya, saya lebih memikirkan kita sama-sama pertama back to basics dulu gitu. Back to basic dalam arti seperti ini. Matius pasal 28 itu kan mencatat amanat agung ya. Ya. Kenapa amanat itu disebut agung? Karena pertama yang memerintahkan itu Tuhan Yesus. Dan yang kedua kenapa disebut agung? Karena cakupannya itu untuk menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Nah, di sanalah pesan atau amanat atau mandat dari Tuhan kepada gereja untuk melakukan pemuritan. Nah, kita perlu mengerti hal itu gitu ya. Jadi pemuritan itu berbicara tentang isi hatinya Tuhan. Nah, di dalam Matius 28 juga ada 3 cara gitu ya. Untuk melakukan pemuritannya itu mereka harus pergi gitu ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian di sana juga Tuhan Yesus mengatakan baptis mereka dan kemudian mengajar mereka tentang segala sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Nah, sebenarnya banyak gereja, termasuk gereja kita ya, menangkap akan visi itu. Nah, ini kuis nih buat siapa saja yang ada di sini gitu ya. Aduh. Yang bisa jawab nanti tak kasih voucher. Ya. Wih. Dapat Voucher voucher, apaan? guys. Voucher apa nih? Voucher belanja di tit gitu ya. Gak boleh sebut merek ya. Tak kasih voucher. Ini beneran Pak tapi? Ya berat, makanya dapat voucher. Oh iya. Boleh lah, boleh. Apakah visi pemuritan yang ada di dalam amanat agung itu tercermin di dalam visi misi gereja kita? Atau gampangnya kayak gini, ada yang tahu nggak visi misi gereja kita itu apa? Nah, Jawab ini sekarang. jawab sekarang. Namanya kuis Pak. Iya. Yang mereka yang nonton juga boleh ikut. Ya, boleh ikut. boleh. Yang di rumah silakan kontak di nomor di bawah ini. Komen di bawah guys. Komen di bawah komen ya, di bawah. silakan. Yang di otakku ini visi misi Ya. sekolah Pak. Waduh. Gak boleh. Guru. Lihat bagaimana dia kemana-mana bawa status dia. Iya. Saya guru ini, guru. Nah, tapi menarik kan? Jadi dia di sekolah, Iya. dia tahu visi sekolah itu apa gitu kan. Iya. Nah, kita di gereja, kita tahu nggak? Kita ada mungkin berapa tahun di sini. Hmm. Visi gereja kita apa sih? Jangan-jangan selama ini visi gereja, misi gereja itu nggak berbicara tentang amanat agung itu gitu loh. Oke. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Jadi supaya nggak lama gitu ya saya jawab ya. Dan supaya saya nggak usah keluar voucher juga kan. Vouchernya Iya, saya simpen lagi. Saya masih banyak pertanyaan soalnya ya. Oke. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada gereja kita tuh punya visi seperti ini. Terbangunnya keluarga Allah sebagai murid Kristus. Nah, ada kata murid Kristus tuh. Betul. Yang mengasihi Tuhan, menghidupi firman, sehingga menjadi berkat bagi keluarga, daya bagi gereja, terang bagi dunia. 3 kata terakhir itu kan gak asing Iya, ya. iya, iya. Ada di Oh. info GKKK Ya, kan. Iya, lagi. benar. Tapi depannya itu ada kata menjadikan jemaat itu murid
Yesus, murid Kristus gitu ya. Kayak Vania sama Indra kayaknya mereka cuma tahu yang 3 belakang itu. Pak. Nah iya. Iya betul ya. Dan kebanyakan mungkin jemaat itu cuma tahu yang 3 Yang belakang, tiga belakang itu. gitu kan. Yang Tapi depannya itu penting banget sebenarnya. betul. Karena sebenarnya 3 belakang itu adalah output dari Ya. ketika seseorang itu sudah menjadi murid Kristus tuh. Oke. Outputnya ya itu, tadi 3 itu. Yes. Nah kemudian lebih maju lagi misi gereja itu ngomong tentang apa nih? Memuridkan keluarga Allah menjadi murid Kristus yang, ini yangnya penting juga nih. Ada di sini. Menghasilkan Saya nyontek deh. murid-murid Kristus yang lain. Saya Nah nyontek. Pak Bill telat nyonteknya. Karena di kalender gereja kita Ada. tercatat sebenarnya ya. Ada loh. Iya. Hah? Jadi sebenarnya ngomong tentang pemuritan, apa yang gereja lakukan, ya memang seharusnya pemuritan. Karena pemuritan itu isi hatinya Tuhan. Dan kita bersyukur gereja kita di dalam visi misinya itu mencatat akan sebuah visi yang Tuhan berikan seperti itu. Dan kenapa gereja sekarang lebih mensounding lagi pemuritan, karena ya kita ingin kembali ke apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Oke. Nah kira-kira seperti itu Pak. Oke, nah ini saya mau nanya nih ke Indra nih ya. Khususnya nih KTB nih. By the way ini ada pro kakak loh kita ya. Ini ada, mantep nih ya pro kakak ya. Nah, maksudnya pertanyaan gini. Ini bicara tentang KTB ya. KTB. Iya, KTB. Itu bicara tentang menjadikan murid kan. Iya. Ini sekalian kita ngecek dulu ya. Ini Ya. pro kakak yang mimpin siapa? Kok Indra kan? Oh Indra ya? Nggak bosan sama dia? Berapa lama dia mimpin pro kakak ya? Dia udah berapa lama mimpin? Berapa lama lah kamu Waduh, jadi berapa- koordinator? Ya dari Kakak. lama banget gak sih kok? Dari 2000 berapa ya? 2019 mungkin. 19 ya? Pimpinnya ya. Ini 6 tahun, 6 tahun. 18 ya? Wah, 18. makin lama lagi. 18 ya? Oh 18. 19. Wow. Kalian nggak bosan? Cuma Adanya itu. Wah, itu tuh, itu jawaban yang jujur loh. jujur, Maksudnya jujur, gitu. ya, Adanya ya. ini berarti Ya. pemuritannya nggak jalan loh. Ya, Nah itu ya, dia ya, pertanyaannya. Kau bicara tentang memuridkan, menurut kamu sebagai koordinator, kamu sedang berusaha memuridkan teman-teman kamu nggak? Iya. Kalau ya itu pertanyaannya. Ayo, coba kalau kamu gimana? Kalau saya, ya itu yang ikut di sini nih salah satu pilihan loh. Oh, yang Ayo. ikut di sini. sebenarnya. Iya. Oh, sebenarnya sudah ada dong sebenarnya. Sudah Dipersiapkan. Iya. Sudah dipersiapkan. Iya. Mungkin nanti dia yang lebih gede lagi nanti nih ya. Ya. Wah, iya. Oke. Sekarang bicara tentang hasil ya, maksudnya kalau dari Indra sendiri kamu melihat nggak bahwa memang ini kan memang bukan sekali lagi ya, tadi kan secara berarti nggak identik dong Pak. Ya. Jadi KTB dengan pemuritan itu maksudnya tidak bahwa pemuritan itu pasti selalu KTB. Jadi ada pemahaman seperti ini Pak. Kelompok atau KTB di dalam satu gereja itu tidak menandakan bahwa gereja itu melakukan pemuritan. Nah tapi sebaliknya nih, kalau gereja yang melakukan pemuritan, bentuknya itu adalah KTB itu Pak. Jadi harus hati-hati sekali. Ada KTB, belum tentu dia melakukan pemuritan. Nanti kita bahas di belakang, kenapa Oke, gitu ya. oke. Tapi kalau gereja yang melakukan pemuritan, pasti dia punya KTB. Oh, salah satu Ya. bentuk Bentuknya. dari pemuritan itu sendiri adalah KTB. Adalah KTB. Oke. Kayaknya Fania bisa dibantu Pak untuk bikin KTB. Dia ini bisa nih. Oke. Mungkin KTB khusus bahasa Inggris ya. Orang-orangnya jago bahasa Inggris. Ini guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris, ya. Jangan Pak. Harus Tambah dengar pusing sampai nanti, Pak. selesai nih berarti ya, Iya, Pan ya, Iya, Pak. supaya nanti terdorong. Ini kapasitasnya udah bisa nih sebenarnya nih. Pak Bel. Keren juga ya kelompok KTB-nya in English. gitu. Waduh. Waduh. Ada rencana kok in In Mandarin ya. Mandarin. Ada yang bisa bahasa lainnya. Oke, nah mungkin kita minta Pak Hendra jelasin lebih-lebih itu ya, lebih jauh ya. Maksudnya biar kita sama-sama belajar ya. Belajar. Maksudnya termasuk teman-teman yang aktif di ProKK ya, di KTB kita sama-sama belajar. Maksudnya tahun ini kan kembali ya digaungkan. By the way kalian tahu nggak yang itu? Mana Apa sih? itu? Follow, Grow. grow, Go. go. Nah, tahu nggak? Baru dengar Pak. Kalau dari Artinya loh bahasa Inggris loh padahal ya. Kalau dari translate-nya, follow kan Ikuti. mengikut. Ah, Ya, iya, iya. Artinya mengikuti Kristus tiap hari. Asik. Weh. Wih.
Luar biasa. Dapat voucher. Oh enggak. Aduh gak dapet voucher. Oke, terus grow. Kalau grow ya bertumbuh. Oh. Jadi kedewasaan rohaninya semakin bertumbuh. Wedeo. Go. Seperti itu. Kalau Oke. grow ya selain menjadi murid kita memuridkan. Kok dia Wih. bisa persis ya kata-katanya ya? Iya, kayaknya tadi Nyontek kan? Iya, Tadi gimana? udah nyontek. Contek. Udah belajar berarti Pak di rumah. apa bedanya pemuritan kita di gereja ini di tahun ini kan mulai digaungkan. Jadi kita kan ingat ya minggu pertama di bulan Januari Ya. itu kan Pendeta Binsar kan udah mengkhotbahkan ya. Nah itu jadi memang udah gong gitu loh. Dan lalu sudah mulai jalan ya. Apa yang membedakan pemuritan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Gitu. Mungkin ada hubungannya dengan ya itu juga ya follow, grow, go ini. Iya, iya. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau ditanya sebenarnya ada satu pertanyaan yang harus mendahulinya Pak gitu loh. Apa itu? Apakah gereja kita ini selama ini menjalankan yang namanya pemuritan? Seperti itu. Ya kalau ngomongin Nah. tadi di awal kan kita dari awal saya masuk ada dong Pak. Betul, saya setuju. Tapi definisi seperti apa pemuritan itu gitu. Kita memahami pemuritan itu kayak apa selain nanti tadi ada satu kelompok gitu ya. Setelah itu apa gitu pemuritan itu? Atau mungkin sederhananya seperti ini. Yang terjadi di dalam pemuritan atau di dalam kelompok itu apa gitu. Oke. Nah, ini harus menjadi sesuatu yang kemudian baru kita bisa sambungkan dengan apa bedanya yang dulu dengan yang sekarang digaungkan follow, grow, dan go. Iya. Gitu ya. Jadi sebenarnya pemuritan itu harus dilihat sebagai sebuah produk yang utuh. Artinya seperti ini. Tadi waktu ada orang yang dia memutuskan untuk percaya kepada Yesus, dia follow Jesus. Seperti itu kan. Kemudian setelah dia follow Jesus, apakah kemudian stepnya berhenti? Enggak. Dia masuk grow gitu kan. Dia harus bertumbuh setiap hari menuju apa? Keserupaan dengan Kristus. Itu harus terjadi gitu kan. Nah, di dalam perjalanan itu dia harus melakukan satu step lagi, yaitu dia harus go. Go artinya apa? Saya bertumbuh, tapi saya juga harus menolong orang lain untuk bertumbuh. Jadi kalau di dalam kalender itu kita bisa lihat ada step of faith-nya gitu ya. Jadi ada orang yang dia mati rohani. Nah, mati rohani artinya dia belum berespon terhadap keselamatan. Tapi setelah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia masuk step berikutnya. Sampai dia kemudian ada remaja, ada pemuda, terus kemudian dia menjadi orang tua rohani. Artinya dia setiap hari harus terus bergerak semakin serupa dengan Tuhan. Itu. Tapi di sisi lain kalau lihat di gambarnya gitu, nah Pak Bil bisa tunjukin nanti ya. Tunjukin Pak. Ya, Di gambarnya itu- pegang kalender gereja. nih. Iya. Ada. Jadi selain dia terus beranjak secara mandiri, dia naik secara rohani bertumbuh, sambil dia menarik orang lain, artinya sambil dia membantu orang lain juga untuk bertumbuh. Nah, seringkali step yang kurang itu yang go itu. Jadi saya berhenti cuma pada diri saya sendiri nih. Yang penting saya ada di dalam kelompok. Terus bertumbuh atau enggak? Wah, alam-alam deh gitu kan ya. Apalagi nanti menolong orang lain untuk Oh, bertumbuh. Nah, ya. itu belum tentu. Jadi kalau kita mau melihat apakah gereja kita melakukan pemuritan atau enggak, step follow itu harus kita pastikan. Jadi karena belum tentu orang yang misalnya udah ibadah 10, 20, 30 tahun dia sudah benar-benar lahir baru. Belum tentu loh. Kita harus hati-hati sekali gitu. Kita harus pastikan bahwa dia sudah follow nih. Dia sudah tidak mati rohani. Setidaknya dia bayi rohani misalnya gitu ya. Nah, setelah dia ikut Yesus sekian lama, apakah kemudian dia dibina di dalam gereja? Apakah dia mengalami pertumbuhan di dalam gereja? Tapi step berikutnya lagi adalah apakah kemudian dia juga punya kerinduan menolong orang lain untuk bertumbuh? Jadi kalau misalnya ada satu kelompok KTB yang misalnya dari SMA terus kemudian sampai mereka kuliah, kerja, sampai rumah tangga tua gitu ya. Satu kelompok itu aja eksklusif aja. Nah, ini tanda tanya nih. Bertumbuh nggak nih? Tanda tanya lagi nih. Dia sudah memuridkan belum nih? Go itu kan? Ya. Nah, go itu bukan pikiran kita bukan berarti harus pergi jadi misionaris kemana gitu kan? Tadi saya mikirnya kalau go itu ya pergi Nah, jadi itu iya. Apa sih Pak? permisi gitu loh. Loh ya kan. Pergilah kan. Go artinya apa? Pergi. Pergi. Nah, kan loh. Ya kan harus keluar. Guru bahasa Inggris itu pergi ke mana? Ke Sumatera gitu kan. Kabil Pontianak. Ya lalu pernah.
Nah sebenarnya kalau kita balik ke dalam Alkitab gitu ya, kan kita harus menjadikan murid sampai ke ujung bumi gitu kan ya. Nah ujung bumi itu kita harus pahami seperti ini loh. Tempat di mana kita ada sekarang ini, itu ujung bumi bagi orang yang ada di tempat yang lain kan. Oke. Artinya pergi itu bukan berarti serta-merta kita harus jadi misionaris pergi ke tempat lain, enggak. Di dalam gereja ini banyak orang yang masih perlu kita tolong untuk mereka juga bertumbuh. Jadi kalau kita gak usah pikir yang jauh-jauh. Yang di dalam itu masih banyak yang perlu kita tolong gitu. Nah, jadi itu yang ditekankan di khotbah minggu pertama bulan Januari kemarin. Jadi benar-benar ikut Kristus, follow itu benar-benar ikut, benar-benar percaya, benar-benar lahir baru. Grow, pastikan setiap kita itu setiap hari itu harus bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Go, berarti kita sudah dimuridkan, kita sudah belajar, kita sudah bertumbuh. Kita punya kerinduan untuk menolong orang lain untuk bertumbuh dalam konteks gereja kita di tempat ini. Oke. Kira-kira gitu Pak Bill. Cuman mau nanya nih Pak Ya silakan Pak Bill. Maaf nih Pak, mau nanya Pak. Ya. Ini perjalanan iman tadi yang sebutin sama Pak Endra nih, yang narik ini orang tua nih, cuman orang tua aja maksudnya. Nah, ini belum pada orang tua loh ini. Jadi Atau- ini sebenarnya dalam arti rohani seperti itu ya. Oh, Jadi orang tua rohani. orang tua rohani, dia pemuda rohani, dia remaja rohani, anak rohani, bayi rohani. Kalau bayi rohani kan artinya dia baru benar-benar percaya, dia belum banyak tahu tentang firman Tuhan, dia masih perlu diajar, masih perlu dibimbing. Iya. Tapi sampai di step yang makin tinggi, sambil dia belajar, dia terus bertumbuh, ya dia sambil nolong orang lain. Oh enggak, Bertumbuh kalau yang juga gambar gitu. ini nih Indra nih kayaknya nih. Nah, Apa kalau itu? Indra dia, ini dia, kira-kira- dia bantu yang dari atas nih sebenarnya. Ya, Iya. ya bisa jadi. Apa sih Pak Bill? Jadi sebenarnya kalau Oh, untuk iya tahu bener stepnya nih. ini ya, ada seperti assessmentnya gitu ya, ada check up-nya. Jadi nanti mungkin kita bisa coba check up, terus kita tahu oh kira-kira kita ada di step yang mana nih. Nah nanti kalau mau kita coba-coba sama-sama Iya. kerjain gitu ya. Jadi bukan bener-bener ngomong tentang apa namanya, wah ini mati rohani bayi, bener-bener masih bayi enggak, Ya, tapi literal, maksudnya ya. secara rohani Secara gitu. rohani. Ini Pak ada Bill. nih ya. Oke. Ada yang mau nanya mungkin sekalian? Belum Pak, belum. Fania, Indra Udah mulai mungkin? tergerak belum? Belum juga ya. Iya. Tergerak apa nih Pak? Memuridkan. Untuk bertumbuh dulu setidaknya ya. Kecepatan saya. Bahasa Inggris tadi. Boleh Jangan, nanti belibet, Pak. Nanti disiapkan. Ini kan ini sekalian kita mau ngomong ini. Iya. Apa? Kan tadi aku nanya ya, maksudnya apa perbedaannya? Iya. Terus udah dijelasin. Sekarang apa yang sedang dikerjakan nih Pak? Biar jemaat tahu nih, apa yang sedang dikerjakan oleh gereja di dalam pemuritan yang ya follow grow go ini. Oke. Gitu, Pak. Jadi kalau kita harus melihat sebenarnya seperti ini nih. Ini ya isi hati Tuhan. Amanat agung pemuritan menjadikan semua bangsa murid itu isi hati Tuhan. Kita harus pahami itu dulu tuh. Nah ini berbicara tentang apa? Tentang visi sebenarnya ya. Jadi tentang visi supaya semua orang bisa menangkap, oh isi hati Tuhan buat gereja adalah menjadikan semua bangsa murid. Nah jadi hal pertama yang dilakukan adalah kita sama-sama akan terus men-sharingkan visi ini. Artinya kita buka buat semuanya sadar bahwa pemuritan itu harus dilakukan di dalam gereja. Nah itu yang pertama yang harus dipahami apa yang dikerjakan. Artinya gitu. dimulai dari gereja, di dalam Dari gereja dulu. Betul. Jadi kalau di dalam step yang ada gitu ya, misal nanti kita bisa lihat di buku panduan sinode tentang pemuritan misalnya. Oke. Visi itu perlu ditangkap oleh gembala. Nah setelah gembala tangkap, kemudian tahap berikutnya semua hamba Tuhan itu sepakat, setuju, dan punya pemahaman definisi yang sama tentang pemuritan. Setelah itu bergerak lebih luas lagi majelis. Bergerak lebih luas lagi jemaat. Nah perlu dilihat seperti ini. Pemuritan itu bukan program bidang pembinaan. Ya, tapi pemuritan itu adalah visi bersama gereja. Artinya apa? Semuanya itu perlu terlibat di dalamnya. Nah, Oh dia komisi apapun itu. betul. Jadi semua komisi, Semua semua elemen yang bidang, ada di- elemen yang ada di dalam di gereja, gereja. iya betul. Harus punya spirit atau pemahaman visi tentang memuridkan ini. Jadi saya dimuridkan dan saya memuridkan orang lain. Sederhananya seperti itu. Nah itu Nah. membagi visinya gimana itu Pak? Visi itu adalah sesuatu yang harus kita sampaikan berulang-ulang. Jadi berulang-ulang diomongin terus dan dibukakan terus. Jadi sebenarnya kalau semuanya ngeh gitu ya,
kita dari awal tahun khotbah-khotbahnya itu ngomong tentang pemuritan dalam konteks yang banyak sekali tapi semuanya intinya satu. Jadikan semua bangsa murid. Terus kemarin kalau persis kemarin ya di akhir minggu terakhir Februari kita dengar ada satu konteks lagi tuh. Waktu khotbah kemarin nih yang Betul, Pak Hendro. Pak Hendro Lim ya. Jadi ada satu konteks lagi. Ini urgent. Tapi gak ada orangnya. Iya, gitu kan? iya. Yang perlu ditumbuhkan gitu. Yang perlu dituai itu banyak. Tapi yang gak ada yang Pak. melakukan. Satu. Tuh. Ah iya nanti kita pelan-pelan nih. Belum tergerak juga. Iya Pak. Nanti sampai Pak terakhir. Bil, bukan hanya ini. Nah ini loh Pak. Yang kamu sudah iya. siapin tadi ya. Oke. Ya. Oke. Terus gimana Pak? Sorry Nah, Pak. Saya berikutnya, langsung. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita perlu kerjakan ya. Jadi kita perlu samakan visi, kita perlu samakan draft langkah, pemahaman, definisi tentang pemuritan itu apa gitu ya. Nah, ini pemuritan juga bukan ngomong tentang kerjaannya tadi saya bilang bidang pembinaan aja atau hamba Tuhan saja, enggak. Oke. Karena waktu Yesus dia memuridkan murid-murid yang 12 itu, kemudian setelah Yesus memuridkan murid-murid yang 12 itu kan sebelum Yesus naik ke surga Yesus bilang murid-muridku jadikanlah semua bangsa muridku, artinya murid-muridku muridkanlah murid-murid yang lain, artinya kan seperti itu gitu kan ya. Nah itu visi yang Tuhan berikan kepada murid-murid dan di dalam kehidupan pelayanan murid-murid bahkan sampai mereka mati martir pun mereka memuridkan murid-murid yang nantinya akan memuridkan murid-murid lain lagi gitu kan. Jadi ini berapa kata murid dari tadi seperti itu kan. Jadi kita perlu samain draft langkah, ini visi bersama, ini tugas tanggung jawab bersama. Nah kita harus mulai dari itu dulu. Sampai semuanya sepakat, baru kemudian kita pikirkan. Emang ada yang gak sepakat Pak? Mungkin bisa jadi Pak. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Betul, bisa jadi. Enggak lah ya, harusnya kan ini kan amanat agung ya pasti seharusnya sih semangat, sepakat maksudnya. Cuma untuk bisa ikut terlibat di dalamnya itu yang nggak mudah. Betul. Gitu loh. Itu yang nggak mudah mungkin ya. Saya nggak tahu sih maksudnya. Kalau menurut kalian, maksudnya sebagai jemaat ada nggak maksudnya kalau pengen terlibat di dalam pemuritan yang ada seperti ini, kesulitannya sebenarnya apa sih? Kalau bisanya membayangkan ya kalian sih aktif, cuman mungkin bisa mewakili mereka yang mungkin Kalau yang umum bisa, yang awam yang belum tahu gitu ya. Kalau dulu ya nggak tahu, kalau sekarang kan mungkin lebih membaik. Kalau dulu saya lihat mungkin ada jemaat-jemaat yang nggak tahu bahwa ini ada KTB. Ada KTB. Oh. Iya. Oke. Saya pernah ada yang Oke. ngomong ke Ada saya yang tanya juga, gitu ya. Saya nggak tahu loh kalau ada KTB. Oh, oke. Gitu. Mungkin kalau dulu kan tidak ada di pengumuman mungkin kali. Bener-bener. Iya sih bener sih. Dulu Ya kan? kayak KTB itu apa kok ada Yang KTB? nanya tuh boleh, sorry, anak muda atau udah Anak muda. berkeluarga misalnya Anak gitu. muda ada. Oh, oke. Oh, berkeluarga KTB-nya beda no Pak. Iya, tetap sama aja kan maksudnya. Nah, kalau KTB-nya Atau mungkin yang dia nggak tahu itu KTB pemuda mungkin maksudnya, KTB anak muda mungkin dia nggak tahu kalau ada. Mungkin. dulu pemuda nggak ada Pak. Kenapa? Kan? Dulu ada. nggak Ada apa ya? Dulu ada KTB pemuda. Cuman habis itu nggak ada. Iya sih, ada Iya, waktu sempet di mana ada. nggak ada. Iya, ada Oke. gap. Tapi dari setelah remaja ke kemudian pemuda. ada, karena memang selama ini yang Yang dicari kan yang cukup pemuda. sering terdengar yaitu Pasutri. Ya. Iya kan? Masa nunggu Pak Sutri dulu Pak ikut KTB? Ya berarti mungkin. Ya udah nggak ada begitu calon. sih. Enggak. Semangat banget. Takut oke. banget. Iya. Tadi saya mau nanya apa, saya sampai lupa ya tadi. Ya itu Karena Pak, gini. Maksudnya gini. sulitannya. Kenapa ada kemudian akhirnya ada yang mungkin tidak tertarik gitu untuk terlibat di dalam pemuritan. Itu kan mungkin saja kan. Iya. Itu ada maksudnya. Aku. Ah. Maksudnya aku juga mengalami gitu Pak. Ah. Sibuk terus kayak mau ikut KTB itu jadi mikir 2 kali gitu. Berarti Karena waktu. Iya gitu. waktu bener-bener. Apalagi yang udah kerja. Oke. Dan banyak kalau aku pernah narik nih ya, nggak tahu nih kalau teman-teman ngalami juga nggak sih kayak ya kalau misalnya karena kerjaan ya memang ya mau nggak mau Iya. ya. Maksudnya itu kan sebuah tantangan sih ya.
Butuh effort memang. Butuh effort memang. Betul, Cuman betul, kan ya bukan tidak mau sebenarnya, tapi kesulitan. Tapi ada nggak kemungkinan memang nggak mau terlibat dalam pemuritan? Mungkin ada. Ada sih, ada. Nah, kenyataannya sekarang kalau dilihat Iya. kan tadi kan diomongin kalau kita ngadain pemuritan berarti salah satunya kan kelompok kecil tuh. Iya. Tapi Iya. ternyata kan ada juga orang-orang yang tidak mau terlibat di dalamnya. Gitu loh. Sebenarnya kan kalau kita itu dipanggil, ya kalau kita lihat bagaimana kita bisa menjadi bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Kristus, itu kan kita tidak bisa jadi orang yang hidup sendirian gitu ya. Nah kalau di Iya. dalam Alkitab misalnya kan ada besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Iya. Nah kita bisa latihan untuk bisa makin jadi semakin serupa dengan Kristus, kita perlu orang lain seperti itu. Jadi kalau orang yang dia memilih untuk sendiri, sebenarnya mungkin pendekatannya itu, jadi saya tadi bilang KTB itu atau kelompok itu bukan satu-satunya media untuk pemuritan gitu. Mungkin pendekatannya yang berbeda Pak Bill. Jadi mungkin dia perlu dimulai dengan one on one misalnya. Oke. Jadi satu dengan satu gitu ya, one on one gitu. Sampai dia dibimbing, sampai dia dia menjadi bertumbuh, dia mengerti bahwa harus ada orang lain lagi yang bisa menolong dia untuk dia bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Sampai di sana ya baru kemudian dia bisa dilepas ke dalam kelompok gitu. Gini Pak Hendra, sorry. Ya. Saya tiba-tiba saya kepikir ya. Ini kan kita kan ada ini nih. Ya kan follow, grow, go. Mengikuti Yesus Kristus setiap hari. Bisa jadi ya dia nggak mau kemudian untuk masuk dalam pemuritan karena dia belum masuk dalam kata follow ini, dia belum mengikut Yesus. Dia mungkin Kristen, tapi mungkin dia belum menjadi seorang yang percaya. Iya. Saya pikir kan ini kan ikut-ikutan gitu. ya kan ini kan maksudnya gini loh. Masing-masing ini kan pasti kan ada penjelasannya, maksudnya bagaimana. Nah itu yang saya mau tanya, gereja ada nggak Pak? Kita ini ada nggak maksudnya satu gerakan yang kemudian kita lakukan sesuai dengan ini? Bagaimana kita membawa jemaat itu untuk kemudian pada tahap ini, lalu kemudian pada tahap yang grow, lalu kemudian pada tahap go. Itu pasti ada kan? Nah itu dia, ada penjelasannya nggak Pak? Sebenarnya ini cuma bicara mengenai istilah gitu ya. Kalau follow itu artinya kan kita bagaimana memastikan orang itu dia benar-benar percaya kepada Yesus. Kalau dalam konteks gereja itu disebut penginjilan. Ya. Kita harus menginjili orang itu sampai memastikan dia percaya kepada Yesus gitu kan. Tapi step itu kan gak berhenti di sana tuh. Kalau dalam konteks kita berkaitan dengan grow misalnya gitu ya. Dia kan dibina. Dibina caranya seperti apa? Dia dengerin khotbah minggu iya. Terus dia ikut kelas katekisasi untuk imannya gitu ya. Kemudian dia punya komunitas. Nah dia itu sarana dia bertumbuh. Dan kemudian kalau go itu ngomong tentang apa? Misi. Dimana dia kemudian dia punya hati yang kemudian mau memuridkan orang lain juga. Membagikan Injil yang dia sudah dapat, pertumbuhan yang dia sudah dapat, dan dia rindu orang lain untuk mendengarkan Injil itu juga bertumbuh sama kayak dia bertumbuh. Seperti itu. Dengan kata lain berarti kita di gereja benar-benar tuh kita mesti mengerjakan setidaknya 3 hal ini. Ya. Jadi tidak menunggu yang satu dulu, baru kedua dulu, baru ketiga. Ini Betul. boleh dikatakan bisa jadi mungkin bergerak bersamaan ya Pak? Betul Pak Bil. Karena kan kalau kita lihat lagi peta jemaat itu, ada yang memang dia, tadi saya katakan, jangan-jangan dia belum lahir baru, belum itu percaya dia. nih. Nah benar-benar. Ya kan? Nah itu kita harus tahu nih, itu yang kita garap di dalam penginjilan misalnya kita beritakan Injil kepada dia. Tapi setelah dia percaya, kita harus tahu nih, dia bayi kah, dia remaja kah, dia pemuda kah, dia orang tua kah, itu pendekatannya beda-beda lagi itu Pak. Oke. Jadi kalau orang yang misalnya dia masih bayi rohani, kita masih perlu dampingi dia, baca Alkitab, saat teduh kamu gimana, bolong-bolong enggak gitu kan. Tapi kalau misalnya dia sudah di tahap yang orang tua gitu ya, mungkin dia lebih ke perlu dibekali secara misalnya penginjilan gitu. Atau misalnya bagaimana dia bisa berkhotbah secara sederhana. Jadi pendekatan kebutuhannya beda-beda seperti itu. Oke. Tapi itu menarik ya, maksudnya salah satu cara untuk kita bisa tahu, maksudnya orang itu sudah kemudian lahir baru setidaknya, itu memang mau gak mau one on one sih. Iya, Ya, salah betul. satu ya, maksudnya. Dan kedua memang akan terlihat dari buahnya kan kata firman Tuhan Ya, gitu ya Pak Hendra ya. betul. Jadi kan akan terlihat dari buahnya. Buahnya itu maksudnya itu akan terjadi kalau dia bertumbuh tentu Ya. saja. Betul. Nah itu kan macam-macam ya cara untuk kemudian dia bertumbuh. Seperti itu. Oke.
Ada lagi, sorry. Ada, makanya sebenarnya kalau berkait nyambung lagi gitu ya, tugas seorang pemimpin KTB misalnya kayak Indra ini tugas yang berat sebenarnya karena dia setidaknya perlu memastikan saya punya kerinduan untuk bertumbuh, saya punya kerinduan supaya anak-anak yang saya pimpin ini juga bertumbuh dan bagaimana mereka nanti punya kerinduan untuk mereka menolong orang lain untuk bertumbuh. Itu yang pertama. Nah, ini mulai catat PR-nya banyak gitu ya. Nah, Jangan berat-berat Pak, nanti kita mau jadikan pemimpin. Jadi Kena lagi Pak. Kena lagi kayaknya ini Pak. tapi yang berikutnya tuh sebenarnya Indra ini harus memastikan setiap anggotanya itu benar-benar mereka sudah lahir baru. Ya kan? Jangan-jangan sudah jalan berapa tahun. Saya jadi tergelitik nih. Nah, ini yang hadir deh. Anak-anak. Yang hadir. Ini yang hadir. Wih, mantap Jos ya. Udah siap Pak. Udah siap Ya ya. cici-cici ini luar biasa. Gitu ya. Oke. Jadi perlu memastikan mereka lahir baru, jangan sampai memastikan ya udah mereka nyaman di kelompok saya gitu kan. Terus yang penting mereka pelayanan. Nah itu kurang gitu stepnya gitu loh. Yang penting mereka sudah lahir baru belum nih? Gitu kan. Mereka kemudian pelayanan aktif, motivasinya apa nih? Kayak gitu kan. Terus mereka nanti punya nggak kerinduan kalau misalnya suatu saat Tuhan percayakan orang untuk mereka gembalakan juga gitu loh. Jadi jangan sampai KTB itu jadi kelompok eksklusif yang nanti ya udah saya aja, kami aja kayak gitu loh. Tapi harus setelah kita dapat berkat dalam kelompok itu kita harus jadi berkat untuk memuridkan orang lain seperti itu. Oke. Sebenarnya saya tergoda buat jawabin Fania Pak Gimana? tentang waktu gitu Oh ya. iya. Tentang waktu sibuk. Saya pikir sebenarnya konteks solo ini adalah sebuah konteks yang kalau dipakai istilah ngetrend itu kan slow living gitu ya. Iya, Jadi slow banget. dibandingkan misalnya waktu saya pelayanan di Jakarta. Jadi saya ada kenal satu keluarga gitu. Satu keluarga, kalau Jakarta tahu sendiri ya biasa berangkatnya belum terang, pulangnya juga sudah gelap gitu ya. Iya. Jadi artinya nggak pernah ketemu terang gitu kan. Tapi surprise tuh gini, ada satu orang tua, terus dia cerita tentang anaknya dia. KTB itu atau misalnya pemuritan di gerejanya dia itu benar-benar intensional. Ah itu kata intensional nanti kita bahas di belakangnya. Intensional artinya mereka konsisten setiap minggu komitmen harus ketemu bagaimanapun caranya. Konteks Jakarta. Iya. Terus semuanya orang kerja nih. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu biasa family time, Minggu juga family time gitu ya. Lembur gitu kan tadi saya bilang pulangnya malam sekali. Tapi mereka usahakan setiap minggu harus ketemu. Nah terus sejak pandemi maksudnya setiap minggu. Hari Minggu. Enggak setiap minggu. Oh, setiap dalam satu minggu hari itu. ya. Pasti ketemu Seminggu satu kali. sekali. Ya. Minggu sekali. Istilahnya gitu. Jadi mereka komit kalau mereka nggak bisa ketemu seperti ini gitu ya. Mereka pakai fasilitas yang sejak pandemi muncul kan. Zoom. Online. Iya. Jadi mereka, mamanya cerita sama saya. Anak saya itu loh, jam 10 malam buka online. KTB mereka. Oh, akhirnya caranya online. Akhirnya caranya online. Tapi mereka Iya. sebisa mungkin Benar, menghindari benar. online tetap gitu. Iya. Tapi setiap satu hari dalam satu minggu itu pasti mereka ketemu. Itu konteks Jakarta. Nah, surprisingly juga waktu saya sama istri ke Singapura gitu ya. Nah kita kan waktu itu ikut gerakan IDMC, CFC ya, Covenant Evangelical Free Church gitu ya. Ya Singapura itu sesibuk apa kita juga tahu gitu kan. Tapi waktu kita mau janjian ketemu sama teman istri di Singapura, mereka bilang, enggak hari ini ya, karena kami mau KTB. Padahal istri saya sama saya itu kan sekali-kali ke Singapura gitu kan. Tapi tetap mereka prioritas KTB, Nah, gereja. yang itu tuh yang nggak mudah. Tapi Ya. kata banyak kok Indra kayak gitu tau. Oke, kayak- tepuk tangan dong. Keren banget mereka. Kalau latihan atau Mereka ada apa cukup gitu. Konsisten. Iya. Iya. Hari ini nggak bisa ya karena KTB gitu. Nah, setelah KTB ya ketemunya ya. Aku KTB dulu ya kayak gitu. Keren sih. Ya mungkin karena bawaan saya dulu kan relate juga yang diomongin Ya. Pak Indra ya. Di Jakarta kan saya juga gitu. Ya. Jadi kita setelah kerja itu jadi mau nggak mau langsungan dari kerja Langsung ke Langsung situ. kita ke ketemu. mana gitu. ketemu di sini ya udah karena kan memang nggak bisa pulang dulu mandi dulu nggak bisa di Jakarta kan nggak bisa gitu karena macet dan lain Iya. sebagainya akhirnya ya udah kita seperti itu Wow. cuman memang kalau yang sekarang di Solo kita agak sedikit malam karena kan
kita kerja mungkin bisa balik dulu ke Ya. rumah, mandi dan segala macam. Iya. Tapi mereka luar biasa loh. Apa? Iya, Walaupun keren. Malam sampai malam-malam. Mantap nih. Iya. Oke lah. Tapi kalian gak bosan dengan Indra? Itu lagi. Terus aja Pak. Oke. Nah, Pak Indra ada lagi nggak penjelasannya? Secara khusus gini, yang secara real yang sedang dikerjakan oleh Pak Indra itu apa Pak? Nah, secara konkret gitu ya. Jadi sejak 11 Januari yang lalu, ya saya dan Pak Binsar kami coba mempersiapkan leader gitu. Jadi tadi kan misalnya dari Indra ada, oh ternyata ada KTB ya gitu kan. Terus sebenarnya masalahnya apa sih? Kita tuh tidak punya pemimpin-pemimpin yang cukup sebenarnya. Kalau ditanya banyak gak jemaat yang mau ikut KTB, mau bertumbuh, pasti banyak. Kalau kita umumin pasti langsung ada yang daftar kayak gitu kan. Tapi kita punya kendala gini. Yang tadi saya bilang, kita belum punya pemahaman definisi pemuritan yang utuh. Artinya saya cuma tahu yang penting saya dimuridkan gitu kan. Nah kalau begitu disuruh mimpin, ya gak siap gitu kan. Nah makanya apa yang kami lakukan sekarang ini adalah kami siapkan para pemimpin sejak 11 Januari yang lalu. Ya dalam satu periode kami coba jalanin. Kita terus sharing visi, terus kita coba kasih pola-pola yang ada, terus kita juga kasih pembekalan-pembekalan yang ada. Jadi saya bagi kira-kira seperti ini, ada 3. Jadi pertemuan besar itu pembekalan. Jadi 12 orang ini akan ketemu, nanti misalnya diajarin bagaimana baca buku, gimana saat teduh, gimana menggali Alkitab, gimana memimpin kelompok, gimana menginjili, bagaimana berkhotbah sederhana. Tapi setelah pertemuan besar yang 12 orang itu, nanti ada kelompok yang lebih kecil, berenam. Jadi saya pimpin 5 orang, Pak Binsar pimpin 5 orang. Nah di sana kami mempraktekkan apa yang kami pelajari itu. Nah di sana ada gimana kita sharing, gimana kita Ini nanti gantian-gantian berarti. memimpinnya. Nah belum ke tahap itu Pak, karena tapi akan ke sana nanti. betul. Oh, oke. Jadi kami akan di dalam pertemuan yang lebih kecil itu, saya Pak Binsar, kita kasih contoh dulu nih. 3 Iya, kali iya. kita mimpin, setelah itu nanti semua orang gantian mimpin. Tapi ada satu lagi yang kami lakukan yaitu pertemuan one on one. Jadi di antara pertemuan besar dan pertemuan kecil itu, saya akan janjian dengan anggota kelompok saya, Pak Binsar akan janjian dengan anggota kelompoknya, kita ketemu di mana aja. Bisa di gereja, di rumahnya, atau di tempat makan gitu ya. Yang saya tanyakan sederhana, apakah kamu rindu bertumbuh? Bagaimana relasi kamu dengan Tuhan? Tapi yang pasti saya akan mengulang visi ya, kan visi itu harus terus diulang ya. Betul. Tapi Iya. konten pembicaraan saya apa? Saya akan tanya dia, relasi kamu dengan Tuhan gimana? Terus selama ini apakah kamu merasa bertumbuh? Terus apa yang menjadi kendala penghambat kamu di dalam bertumbuh? Nah disitulah fungsi seorang leader. Kendalanya apa, masalahnya apa? Saya menolong. Ah. Pak, kayaknya yang tadi mungkin nanti panggil khusus Fania Fania. ya? Iya. Kenal One-on-one-nya ya, lagi. one-on-one. Iya. Ya, oke. Oke. Jadi sebenarnya Udah ada yang kode kami nih. kerjakan seperti itu. Jadi di setiap minggu itu pasti ada pertemuan. Jadi pertemuan besar kah, pertemuan kecil kah, pertemuan one on one kah. Ini menjadi seperti sebuah pola yang nanti kami harapkan kalau ditanya GKKK Solo itu pemuritannya itu kayak apa. Nah kita semua bisa jawab, punya jawaban yang sama. Wis. Oke. Jadi sekarang masih sangat sporadis Pak ya. Jadi kalau ditanya ke Indra, kamu KTB ngapain aja sih? Gitu kan ya. Iya, Gosip atau apa gitu kan. Misalnya gitu ya. Terus tanya, jawabnya bisa beda-beda gitu kan. Tapi one day kita harapkan. Perlu kita tanya nggak? Ini mereka Oh mumpung ada di sini ya. Silakan. Silakan. Tapi nanti concernnya adalah jawabannya sama. Dan intinya kan semuanya punya kerinduan. Oh saya secara pribadi saya mau bertumbuh. Saya mau menolong orang lain bertumbuh. Saya harapkan orang-orang yang saya tolong ini punya kerinduan untuk menolong orang lain lagi untuk bertumbuh. Iya. Nah polanya kira-kira kayak gitu Pak Bil. Saya pengen tahu deh dari Fania dulu deh. Kira-kira apa harapan kamu buat maksudnya tentang gereja kita untuk pemuritan ini? Kamu ada terpikir gak satu harapan gitu loh? Ya semakin banyak jiwa yang tertolong wis. Untuk bertumbuh juga gitu Pak. Ya kalau tentang itu lebih ke ini sih. Aku sendiri kan ada tergabung di panitia.
Panitia juga kita kan belajar ya Pak ya. Iya. Nggak cuma ngurus acara besar. Kita juga rindu, maksudnya mereka juga tertarik untuk melayani terus bertumbuh bareng kita juga gitu. Karena ya nggak tahu ya, dari Ko Indra juga ngerasain yang sama nggak, kayak takutnya nggak ada yang nerusin lagi kayak gitu gitulah, untuk semakin besar juga gereja kita gitu, semakin rindu melayani. Kalau ada Indra? Semakin banyak yang dimuridkan ya. Ya. Oke. Itu sih intinya. Oke, dari Pak Hendra, kita udah mau ada di akhir nih ya dari, karena kita ngobrol bisa nggak selesai-selesai Pak, Ya, mesti selesai, ya, udah dikasih betul. waktu nih sama Takut sama banget. kru nih ya. Oke, kalau dari Pak Hendra ada closing statementnya nggak sebelum nanti saya tutup? Sebenarnya menjadi murid itu ya panggilan setiap kita sih. Jadi Tuhan Yesus dia jelas sekali kan panggil orang-orang menjadi murid dia kan. Belajar dari dia gitu. Tapi bukan cuma belajar, tapi kemudian nanti dia orang-orang ini akan memuridkan orang lain, mengajar seperti apa yang mereka dapat dari Tuhan Yesus. Jadi saya pikir menjadi murid itu panggilan setiap kita. Kenapa kita harus menjadi murid? Concern Tuhan satu, supaya kita itu bertumbuh. Menjadi murid itu kan berarti seorang yang terus-menerus belajar. Nah tadi saya mau masukin kata intensional. Oh iya. Jadi gak cukup misalnya kita ke gereja setiap hari Minggu 1 kali, ya kita belajar kan. Itu pemuritan sebenarnya Pak. Tapi cukup gak sehari seminggu? Keluar gereja aja lupa kok khotbahnya apa gitu kan. Terus apalagi ngelakukan gitu kan. Tapi kalau bisa kita terserap ke dalam KTB. Nah di KTB itu ada satu pola misalnya yang kami ajarkan di dalam KTB Leader ini. Kamu kemarin dengarnya apa? Jadi mereka mulai punya habit catat khotbah. Ya kan? Kamu ingat gak khotbah kemarin? Itu ladangnya ada tapi orangnya nggak ada. Oh iya. Jadi punya habit catat khotbah kan? Ya kan? Takut Pak. Gak lupa gitu kan. Setelah itu kita tanya lagi. Sudah dengar khotbah, itu kan teori. Punya komitmen gak melakukan sesuatu dari khotbah itu? Ya kan? Setelah itu kita tanya lagi nih. Waktu lalu kan minggu lalu buat komitmen juga berarti kan dengar khotbah yang lalu kan. Ada kesulitan gak? Ada hambatan gak? Apa yang saya bisa tolong? Nah kalau kita hari Minggu sudah dengar, terus di dalam KTB kita diingetin lagi gitu kan ya. Kan mau gak mau tuh kita pasti terpacu untuk, wah tadi catat. Mikirin mau ngapain. Mikirin untuk kerjain gitu kan. Itu kan intensional sekali gitu loh. Jadi habit ya Pak. Jadi habit gitu. Nah dari sanalah kemudian kita tanpa sadar kita pelan-pelan, wah ternyata kita mulai bertumbuh. Mulai bertumbuh. Itu yang bedain. Kita cukup seminggu sekali datang dengan kita ada misalnya dimuridkan di dalam kelompok, kita ngobrol one on one. Nah, itu yang membedakan. Jadi perlu tetap ada usaha intensional. Oke. Itu sih Pak Bill. Oke. By the way, ngomongin tadi hal yang praktis ya, simple tapi sangat bermanfaat. Itu catat khotbah sebenarnya. Saya jujur dulu saya ngelakuin Pak. Jadi kayaknya ini setelah omongan ini ya. Saya pikir ini saya harus lakukan lagi. Udah lama sekali saya nggak lakukan. Ya jujur itu udah lama dan pikir kayaknya perlu saya ngulang lagi kebiasaan itu. Saya punya, jadi di meja kerja saya tuh ada buku saya, buku catatan-catatan khotbah gitu loh. Khotbah orang jadi dan saya catat gitu loh. Dan makanya perlu saya harus maksudnya bangkitkan lagi habit itu gitu loh. Karena itu sebagian dari kita belajar kan namanya gitu. Sebenarnya Pak kalau boleh dipanjangin lagi waktunya ya banyak sih. Saya tambah satu aja kesaksian gitu Pak ya. Boleh. Jadi Boleh saya ya, tambah ya. Boleh ya. Oh, boleh ya. Saya tambah uang 20.000. Nanti semua dapat voucher dari Pak Hendra. Jadi misalnya kan tadi ada misalnya kita sulit. Misalnya setelah saya nanti siapa yang terusin misalnya kayak gitu ya. Oh iya. Gereja kan kayak khotbah kemarin kan kesulitan cari pelayan. Betul. Sebenarnya kalau KTB jalan di gereja kita semua KTB jalan gitu ya. Semua maksudnya jemaat terlibat terserap gitu dalam ya. KTB. Kita cari pelayan itu justru Saya setuju. sangat mudah. Saya setuju. Haleluya. Ini contoh nyata nih. Indra kan tahu semua anggotanya kan. Ya. Tadi dia bilang wah ini semua jos gitu Semua kan. anggotamu terlibat pelayanan enggak? Terlibat? Pelayanan. Enggak semua sih. Tapi
kebanyakan. Nah itu dari PR-mu loh. Oke. Iya, jadi nanti Sehat-sehat gue bisa Indra. Indra bilang, wah ini semua anggota saya Jos pelayanan. Nah, Wah. ya kan? Itu jalan kayak gitu kan. Terus Ya. saya punya kesaksian lain seperti ini. Saya pernah ketemu di satu gereja gitu ya. Ini semua orang aktif pelayanan ya. Terus ada beberapa yang mungkin orang tuanya itu pendeta gitu. Terus mereka sibuk pelayanan, kepanitiaan ikut. Saya punya pertanyaan simpel buat mereka. Ini termasuk pertanyaan one on one waktu saya jalanin KTB leader di sini Iya, gitu ya. iya. Kamu aktif, kamu anak pendeta, kamu mungkin majelis, kamu mungkin ketua majelis. Pernah nggak baca Alkitab dari awal sampai akhir setidaknya 1 kali aja dalam hidup kamu? Surprisely loh. Orang Coba yang tanya aktif Fania. pelayanan. Pak. Saya nggak. Jangan gitu Nanti loh, dia Pak. makin nggak mau. Pak. Jadi Pak tertekan. Bill nih. Tapi surprisely loh. Mostly jawabnya nggak pernah saya baca. Sampai habis. Oke, Itu oke, sesuatu oke. yang menyedihkan kan. Jadi Yes. kita nggak akan heran kalau seperti ini. Tadi belum lama saya ngobrol sama satu orang, dia bilang gini, ini banyak orang yang kemudian dia dari Kristen pindah gitu kan. Iya, iya. Terus saya bilang gini, kalau dia punya dasar yang benar, bagaimanapun dia nggak akan pindah, ya kan? Tapi sebaliknya nih, kalau orang yang bukan Kristen, dia belajar Alkitab, ini banyak kesaksian loh. Mereka baca baik-baik, mereka balik ke Kristen. Jadi sebenarnya banyak yang kita bisa pelajari atau kita bisa maintain itu justru di dalam kelompok gitu loh. Jadi kita harus memastikan ya bahwa saya ini punya kegelisahan seperti itu gitu loh. Saya belakangan bergumulnya kayak gini Pak Bill waktu KTB leader ini ya. Akhirnya saya sampai di satu titik seperti ini. Saya ini ada di titik saya gelisah terhadap diri saya kalau saya tidak bertumbuh. Terus saya bergerak maju lagi. Saya gelisah kalau saya kemudian melihat kalau konteksnya khotbah yang lalu, ladang ini, orang-orang ini, jemaat-jemaat ini puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi jangankan bertumbuh kenal Tuhan, percaya bener-bener lahir baru juga enggak. Kita harus punya, ini istilah yang belum lama saya sampaikan waktu chat sama Pak Binsar, dia bilang, kita jadi orang Kristen itu harus punya kegelisahan yang kudus. Kalau kita sama diri kita nggak gelisah, kita nggak mungkin akan gelisah nolongin orang lain. Terus itu ditolong dengan apa? Saya kasih tahu Pak Binsar satu istilah lagi. Visi ilahi. Visi ilahi itu ngomong apa? Memuridkan. Menjadikan semua bangsa murid. Nah itu Pak. Nah, maksudnya biar ini tuh jadi kegelisahan juga. Kita semua. Nah, maksudnya bahwa ya karena kan tadi kan ngomong semangatnya harus sama nih kita nih. Ya. Berarti termasuk kegelisahannya tuh harus ada nih kegelisahan yang kudus di kita. Lihat anak-anak muda mungkin dalam konteks kalian gitu ya. Mungkin teman-teman ini sudah kenal Tuhan belum dan sebagainya. Ya. Oke. Thank you. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Pak Hendra. Thank you Pak Hendra. Ya. Oke, nah saya tutup ya. Saya tutup ini, saya nyontek ya. Saya udah catat kira-kira apa yang mau saya omongin ya. Oke, bicara tentang pemuritan di gereja kita, ada waktu kondisinya terlihat seperti sedang ada di atas. Kayaknya kok mantep banget gitu loh ya. Ada waktu terlihat ada penurunan kok. Aduh, seperti ini ya, mulai suam-suam kuku gitu ya mungkin ya. Dan ada waktu bahkan sepertinya harus mulai dari nol lagi. Kayaknya kok, aduh ya kira-kira seperti itu. Tapi saya tetap bersyukur karena satu hal yang saya tahu. Ya sejak saya bergabung dengan gereja ini, dari sejak itu sampai sekarang, gereja tidak pernah menyerah untuk mengadakan pemuritan. Itu yang perlu dicatat. Gereja tidak pernah menyerah. Karena terkait memang dengan visi gereja. Ya, visi gereja menjadikan itu murid Kristus. Jadi bagi saya ini bukti bahwa kita gereja ya mengasihi Tuhan dan kita mau taat untuk menjalankan amanat agungnya. Menjadi pertanyaan, apakah kita mau ikut terlibat dalam amanat agung Tuhan Yesus atau tidak? Ya kan? Tapi saya yakin kita semua mau. Ya, terutama Fania. Ya kan Van? Berat podcast kali ini ya. Soalnya next episode kayaknya. Oke, ya.
Thank you ya sekali lagi Indra, terima kasih ya udah Indra. sini dengan teman-temannya dari Pro Kakak. Ya, thank you. Thank you juga Fania. Ya tadi hampir nggak datang ya, tapi ya bersyukur. Datang Pak, telat. Iya. Thank you udah datang. Dan sekali lagi thank you buat Pak Hendra. Dan terus kita doakan ya gereja kita di dalam gerakan pemuritan. Dan benar-benar Tuhan boleh berkati semakin banyak jemaat yang kemudian follow, grow, go. Amin. Oke. Bye-bye guys, see you next episode. Masa closingnya gitu doang? Udah gitu doang, mau apa lagi?